Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Inna asdaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laysa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa alaikum bil jama'ati fa inna yadallahi ma'al jama'ah wa man syadda binar. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 5. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu, salah tulis wa salatullahi wa salamu ala habibil mustafa. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi wa salamuhu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Amma ba'du, فهذه مجموعة مختارة من الأحاديث النبوية سميتها بالأربعين العلمية، وذلك بمناسبة عقد الدورة الحديثية بالمعهد الإسلامي دار العلم بالشهور الماضية، وذلك امتنانا وردا للجميع لمسؤولي هذا المعهد وإدامة للود المتبادل بيننا وبينهم. والله أسأل أن ينفع بها كل طالب وطالبة ومدرس ومدرسة ورواد مجالس الخير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وأصحابه وسلم. Kelantan, 7 hari bulan 3 2019. Ini adalah merupakan salah satu daripada 41 rangkaian musalsal Al-Arba'iniyah. Jadi dengan Al-Arba'in yang pertama 40 buah hadis tentang daripada 40 buah kitab, 40 buah hadis tentang as-salam, 40 buah hadis tentang adab, 40 buah hadis al-Kalantaniyah, 40 buah hadis al-Keluangiyah, 40 buah hadis al-Banjariyah. Jadi ada dalam 41 macam kitab yang pada asalnya kitab dibaca dalam 3-4 pertemuan di Masjid Muhammadi di Kelantan pada tiap bulan. Jadi atas kerjasama dan juga permintaan daripada Imam Masjid, salah seorang sahabat kita bekas daripada Mesir juga, nama beliau Imam Rusdi daripada Kedah, Imam besar Masjid Muhammadi di Kelantan, Kota Baru. Jadi agar diadakan daurah hadisiyah pada tiap bulan. Jadi tiap minggu atau tiap bulan saya ke Kelantan, maka daripada masa yang 7 hari di sana, 2 hari kita sisihkan untuk pengajian di Masjid Al-Muhammadi dengan kitab-kitab Al-Arba'iniyah. Jadi ini adalah merupakan Al-Arba'in yang ke-14 daripada urutannya, yang walaupun masih belum selesai, tapi target yang kita targetkan akan sampai kepada 41 buah Arba'iniyah. Al-Arba'iniyah Al-Ilmiyah ini sempena pada masa daurah diadakan di Kalimantan Selatan, Darul Ilm. Darul Ilm adalah merupakan salah satu daripada pondok pesantren terbesar di Kalimantan Selatan setelah Darussalam Martapura. Martapura jumlah bilangan pelajarnya tidak kurang daripada dalam 12 ribuan. Pagi sore, pengajian pagi, pengajian petang. Kalau pada itu dengan pelajar yang dengan asrama dan juga dengan pusat pengajian adanya di pinggir jalan. Jadi kalau pelajar itu keluar, itu memang kompom kereta, kendaraan tidak boleh jalan. Mereka akan memenuhi jalanan untuk keluar masuk. Pengajian di sebelah pagi dan juga di sebelah petang disebabkan karena dengan
dengan tempat atau dengan ruang pengajian yang tidak memungkinkan untuk diadakan pengajian secara serentak. Selepas Darussalam ada lagi satu buah pusat pengajian di Kalimantan Selatan, juga Kalimantan Selatan maksudnya Banjarmasin, sebuah pengajian namanya Normal Islam Rasyidiyah Khalidiyah. Ini jumlah bilangan daripada ibtidai, sanawi, aliyah sampai kepada perguruan tinggi, sampai kepada perkuliahan kira-kira dalam 8 ribuan. Besar, Masya Allah, tabarakallah. Juga diantara daripada pondok pesantren yang tertua, Rasyidiyah Khalidiyah, nisbah kepada Haji Abdul Rashid, dan juga dengan Khalid dalam Bapak Idham Khalid, Khalidiyah. Dua orang daripada ulama besar kita yang melanjutkan studi mereka di Timur Tengah pada beberapa puluh tahun yang lalu. Yang ketiga, Al-Falah. Al-Falah persis dekat dengan airport. Mungkin kawan-kawan sudah sampai ke situ. Itu pelajarnya kira-kira dalam 5 ribuan atau dalam 4 ribuan, putri 2000, putra 2000. Jadi kalau kita buat pengajian macam seperti di kawasan Padang, kumpul sepanjang 2000 tadi itu kumpul, Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammad. Suasana memang meriah sungguh. Jadi kita yang tadinya mungkin barangkali dah lenguh, dah lesu, tak ada mood, tak ada semangat, tengok suasana pelajar yang seperti itu dengan semangatnya, bukan setakat semangat aja, rasa jadi muda kita, macam seperti umur 60 jadi 40 umur kita pada waktu kita dengan mereka. Itu di Ma'had Al-Falah. Nah, yang keempat, pada uturan yang keempat itu adalah Ma'had Darul Ilm. Jadi karena saya ada pengajian rutin tiap kali pergi ke Banjarmasin akan singgah di sana untuk pengajian putra dan putri, maka sempena pengajian yang sudah berlangsung sejak pada beberapa bulan yang lalu, saya buat kitab Al-Arba'in Al-Ilmiyah sebagai tanda imtinan, tanda hormat, tanda takdim kita kepada al-mas'ulin, kepada kawan-kawan yang terlibat dalam pengelolaan Ma'had Darul Ilm Banjarmasin, atau sebutan yang lebih tepatnya Banjarbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mukadimah yang sederhana tadi itu, ini adalah kumpulan daripada 40 buah hadis yang diberi nama dengan Al-Arba'in Al-Ilmiyah. Wa dzalika bi munasabati aqdi ad-dauratil hadits fil Ma'hadil Islami, seterusnya, dan juga dengan penutup salat dan salam kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang pertama tentang 3 kumpulan yang tidak haram, yang tidak terlarang dengan kita menyebut atau menyentuh tentang mereka. Hadis riwayat daripada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mursalan. Hadis mursal itu artinya hadis yang dirafa, yang diangkat silsilah sanadnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh seorang tabi'in. Hadis muttasil, hadis marfu, hadis mursal, hadis mu'an'an, salah satu daripada senarai nama-nama hadis atau juga istilah hadis adalah al-hadisul mursal. Perbedaan antara hadis mursal dengan hadis marfu'. Hadis marfu' itu daripada silsilah sanad, mata rantai sanad yang bersambung sampai kepada sahabat, dan sahabat mengangkat dan meriwayatkan hadis tersebut kepada baginda Nabi. Itu namanya hadis marfu'. Sementara kalau silsilah sanad hadis sampai kepada tabi'in, sebelum sahabat, tabi'i. Jadi kalau ternyata tabi'i yang tak dan yang tidak sempat bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat hadis kepada baginda Nabi dengan ucapan qala atau sami'tu, aku pernah mendengar, sami'tu atau aku melihat Nabi kita memperkatakan sesuatu, sami'tu Rasulullah, qala Rasulullah, atau dengan kata-kata dan dengan bahasa yang seumpamanya, itu disebut dengan hadis mursal. Qala, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tahrumu alaika a'raduhum, 3 kumpulan yang tidak diharamkan ke atas kamu marwah atau juga image mereka. Al-mujahiru bil fiski, seseorang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Wal imamul jairu, dengan seorang pemimpin yang diktator, dengan seorang pemimpin yang zalim. Wal mubtadi'u, dan juga dengan orang yang terbabit dengan perkara-perkara bid'ah. Jadi sebagaimana kita ketahui, tanpa ada pengecualian, siapapun manusianya, tua, muda, besar, kecil,
kita di kalangan kaum muslimin yang mengucapkan asyhadatain kalimatul la ilaha illallah, tapi kita bersabda seseorang yang mengucap itu akan diharamkan maluhu wa irduhu wa nasuhu illa bihaqqiha. Man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat diharamkan ke atasnya maluhu, harta kekayaan yang dia miliki, irtuhu, kehormatan atau juga dengan marwahnya, nafsuhu, jiwa raganya. Tapi bagaimana kira-kira yang kalau pada waktu dengan kita hadapkan dengan suatu reality, mungkin kena kemaksiatannya, mungkin kena dengan kejahilannya, mungkin kena kebodohannya, mungkin kena kemungkarannya, mungkin juga kena dengan kedegilannya, mungkin juga kena dengan kedektatoran dan juga dengan kezalimannya. Apakah berdosa kalau pada waktu kita menyebut tentang atlet? Apakah berdosa kalau pada waktu dengan kita mengobat, katakan saja dengan seumpama seniman, dengan seumpama pelakon? Jadi kadang-kadang dengan kita, mungkin kalau dengan bahasa yang lebih mudah kita pahami, tidak ada perbualan yang paling sedap daripada mengopat orang. Sudah, rasanya nikmat sekali. Apalagi kalau pada itu dengan kita dapat masukan daripada kawan-kawan. Masya Allah, tabarakallah. Ada pada waktu jumpa dengan aku di Kelantan kemarin tuh. Ada yang satu bilang, tak tahu. Pada waktu kami sama-sama di Gombak, pada waktu sama-sama di pengajian, pada waktu sama-sama di Masjid Al-Khairiyah. Jadi kita terasa shock betul. Dapat informasi, dapat maklumat tentang keburukan daripada kawan-kawan. Tuh kawan kita begitu duduk dan ngantuk dah. Astagfirullahaladzim misalnya. Jadi itu tak tahu bukan ngantuk aja. Itu sampai mengorok kadang-kadang udah di pengajian. Celek mata pada waktu dengan Google aja. Celek mata kalau pada waktu dengan Facebook aja. Tapi kalau pada waktu zikir, masyaallah tabarakallah, belum sempat takbir lagi, belum sempat apa-apanya lagi. Udah nama sab'a naumah, tidur 7 lapisan langit, kata orang Mesir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dosakah kalau kita sebut tentang atlet? Dosakah kalau kita sebut tentang artis? Jadi tak perlulah kita sebut nama-namanya, hari Jumat, hari mulia, tak perlu kita sebut nama-nama mereka. Tapi kadang-kadang mulut ini suka menyebut kekurangan-kekurangan yang ada pada orang lain. Maka kita pastikan terlebih dahulu yang jadi sasaran dan sebutan kita itu siapa. InsyaAllah nanti akan ada pengumuman baru lagi, PKPB, bermula daripada seminggu akan bersudah dengan berminggu-minggu, kan begitu, dengan lagu yang terbaru daripada Kedah. Masya Allah, tabarakallah. Bila yang berminggu-minggu tadi itu tak ada yang tahu. Ya Alhamdulillah. Pakai emas, tak pakai emas tadi kena denda 10.000 pula. Masya Allah, tabarakallah. Belum habis yang 1.000 pun belum terbayar lagi. Gimana kalau sampai jadi 10.000? Gimana kita bankrupt semuanya nanti? Udahnya tak ada pencaharian, udahnya tak ada duit, sudahnya di lockdown, sudahnya tersekat dengan sekatan dari sana sini, kemudian kena denda pula 10.000. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita sebut orang-orang yang seumpama itu misalnya berdosa tak? Itu kan dalam perbualan kita dalam Facebook. Itu kata Tan Sri Nur Hisham, kata Tan Sri Ismail Sabri, kata Tun, kata siapa. Jadi kita tidak memberikan jawaban secara pasti, tapi masing-masing boleh mendapatkan jawaban yang pasti. Jawaban yang pasti, orang yang berterang-terangan dalam melaksanakan kemaksiatan dan kemungkaran, mungkin kena dengan seumpama bugilnya, mungkin dengan seumpama minumannya, mungkin dengan seumpama pelacurannya. Sebutkan saja, seumpama dengan artis-artis, kalau kita sebut tentang kejelekan dan keburukan mereka itu tidak berdosa, itu tidak termasuk daripada ghibah yang diharamkan. Nabi kita katakan tidak haram marwah mereka. Kalau kita sebut, kita tidak tergolong dengan golongan yang terbabit dalam satu perbuatan haram yang kita sebut dengan ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, tidak termasuk dalam kumpulan yang itu memakan daging saudaranya. Jadi memakan daging saudaranya secara mentah-mentah, tentu kita tidak suka. Itu tidak termasuk daripada ghibah yang diharamkan. 3 kumpulan. 1, al-mubtadi'. Yang kedua al-mujahiru bisu, seseorang yang secara terang-terangan melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian yang ketiga as-sultanul jair, seorang pemimpin yang zalim. Tapi jangan berlebihan.
Jadi kalau dengan kita menyebut pun jangan sampai berlebihan, jangan sampai dengan kita memamparkan secara terperinci tentang keburukan dan kejelekan daripada orang berkenaan. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala kepada masyarakat setempat pada waktu pertanyaan ditanyakan macam mana dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang membunuh sejumlah tidak kurang daripada puluhan ribu orang di kalangan para sahabat dan tabi'in dan juga dengan para alim ulama. Pada waktu Hajjaj meninggal dunia 15 hari setelah beliau membunuh Sayyiduna Said ibn Jubair. Sayyidina Said bin Jubair salah satu daripada ahli tafsir dan salah satu daripada murid kesayangan Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Doa permintaan terakhir yang dimohon oleh Sayyidina Said, ya Allah la tusallit ali ahadan min ba'di. Jangan kau berikan leluasa kepadanya untuk berbuat zalim atau diktator kepada siapa saja selepas aku. Doa pertemuan terakhir Sayyidina Said ibn Jubair dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi setelah dibawa dan dikawal oleh beberapa orang polis yang membawa beliau pada malam hari sebelum dipertemukan dengan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Jadi pada waktu itu beliau minta izin untuk melaksanakan salat tahajud yang pada waktu itu karena di kawasan yang sepi, di kawasan itu tak ada orang, kawasan hutan. Jadi pada waktu itu pasukan melihat pada malam hari itu ada terdapat binatang buas yang mendekati Sayyidina Said bin Jubair. Pasukan, pengawal, polis, tentara semuanya pada menjauh. Jadi mereka pun tidak ada rasa bimbang dan ragu, pasti dalam hitungan detik akan diterkam oleh binatang buas. Tapi justru tidak ada satupun daripada binatang buas yang menerkam dan juga yang mengganggu beliau, di mana dengan pengawal yang nak membawa beliau untuk dihadapkan kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang menjadi gubernur dan juga menjadi menteri pertahanan pada saat ketika itu. Ini di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mereka minta maaf, minta ampun, kita barangkali tersalah alamat, macam mana dengan kita menseret, macam mana dengan kita menangkap seseorang yang sangat-sangat dikasih oleh Allah Jalla Jalaluh. Man ata'allaha ata'ahu kullu syai. Orang yang taat kepada Allah, disayalah segala sesuatu akan taat dan patuh kepadanya. Binatang buas ternyata dengan santunan atau juga seperti dengan bahasa sami'na wa ata'na, nondok di depan Sayyidina Said bin Jubair. Tapi kata beliau, sasaran kalian kan untuk menangkap aku adalah untuk dihadapkan aku kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kalian akan kena hukum, akan ditempatkan di Bukit Aman nanti kalau sampai kalian tidak berjaya untuk membawa aku kepada Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Oke, pasrah. Pada saat ketika pertemuan itu berlangsung, diinterogasi sama Hajjaj, manismok, nama awak siapa? Jadi kata Sayyidina Said bin Jubair, tidak, awak Syaqi bin Qusair, kamu tercelaka bin orang patah kaki. Jadi kata Sayyidina Said, ummi a'lamu bismi minka, mak kandungku lebih kenal dengan namaku daripada anda, daripada awak. Qala syakiat omok, syakita anta wa omok, celaka awak dengan mak kandungmu. Orang yang celaka itu hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi pada saat ketika Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi mengatakan, awak akan aku sayat akan aku bunuh, akan aku bantai lagu mana. Jadi kata Sayyidina Said, itu terpulang kepada awak, terpulang kepada anda dengan cara seperti apapun kau membunuhku, akan Allah perlakukan lebih daripada itu kepada anda nanti pada hari kiamat. Saya bertanya sebelum aku melaksanakan pembunuhan ke atas dirimu, di mana dia Ali bin Abi Thalib? Sebab di zaman khilafah Bani Umayyah mereka sangat-sangat membenci keluarga baginda Sayyidina Ali secara khusus. Jadi kata Sayyidina Said, saya bukan setiausahanya beliau. Apakah dia itu dari ahli surga atau neraka? Saya masuk neraka. Tak, masuk neraka pun juga tak. Jadi macam mana aku boleh tahu untuk memastikan di mana mereka? Celaka kamu. Orang yang celaka menurut saya yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya Allah Rahman Rahimin, jangan mengantuk. Guru-guru, dulu kita marah sama santri sama pelajar ngantuk. Rupanya ustadz-ustadznya pun ngantuk juga. Tak kisahlah. Jadi kita kena bijak lah, jaga mata. Apa? Saya tetap bertahan di sini. Saya coba dulu, kita buat cobaan nih, live percobaan ini. Kalau ngantuk berhenti. Kalau kita letak lantai berhenti. Kita pendidik. Kita tidak hanya setakat terima gaji daripada sekolah. Tidak sekedar untuk menyambung kehidupan kita. Tapi agar bagaimana dengan kita telah membina generasi yang kalau pada batang karang ini sudah tiada, tetap kebaikan kita bersambung terus menerus. Yang walaupun dengan jasmani kita sudah tergubur di pembandingan kita masing-masing, tapi ternyata dengan kebaikan yang pernah kita taburkan, sebanyak apapun imbalan yang diberikan kepada kita oleh wali, murid, atau oleh waris, atau oleh siapa saja, tetap itu tidak standar dengan ilmu yang kita sumbangkan kepada mereka. Maka bagaimana dengan ilmu yang kita dermakan, kita sumbangkan kepada mereka, itu tidak hanya sekedar untuk memberikan bimbingan, pencerahan kepada mereka. Alhamdulillah, suasana betul-betul terkawal bagus, bening, tentram, khasyah, tadallul, ingkisar, ikhlas. Bukannya setakat itu, tapi juga pada masa yang sama, dengan kita mendapatkan yang lebih daripada mereka. Sebanyak ilmu pencerahan dan kebaikan yang mereka dapatkan, mungkin diantara daripada kebaikan kita kepada mereka, asbab mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan bimbingan, mereka mendapatkan inayah, mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, katakan juga surga yang abadi nanti pada hari kiamat. Itu adalah asbab musababnya daripada kita. Kita inginkan dengan bahkan yang lebih banyak, dengan pahala yang berlipat ganda nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali. Jadi dengan hadis yang pertama ini kita hanya sekedar acuan saja, tidak lebih daripada panduan. Mungkin saya akan bagikan waktu nanti daripada 15 sampai kepada setengah jam untuk sisi interaktif, untuk sisi dialog yang ada yang ingin ditanyakan, yang ingin diajukan untuk kita kongsikan bersama kepada para pendengar yang bersama kita pada petang hari ini, pada hari yang mulia pada hari yang mulia, dengan detik-detik yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan kumpulan yang mulia, dan juga kita dipandang mulia bil malail a'la di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang walaupun 43 hadis yang terkumpul di dalam kitab Al-Arba'in Al-Ilmiyah sederhana saja dengan hadisnya, kalau kita tak ngaji pun, kalau kita tak baca pun, kita boleh paham. Tapi ini sekedar acuan saja. Mungkin tujuan utama kita agar bagaimana kita dapat berkumpul, tujuan utama kita agar bagaimana dengan kita mendapatkan pencerahan, masukan antara satu sama yang lain, dan juga pada masa yang sama untuk mendiskusikan isu semasa, hal-hal yang memang patut untuk kita amati dan juga untuk kita pelajari bersama, dan juga secara khusus agar bagaimana dengan detik-detik waktu yang mulia ini pada Jumat yang kedua daripada bulan Rajab 1442 terkondisikan dengan kita secara khusus sebagai figur, sebagai pembimbing, sebagai guru, sebagai cikgu, sebagai pembawa umat kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dengan detik-detik waktu kita tidak tercemarkan atau juga tidak ternodai dengan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Jalla Jalaluh. 3 kumpulan yang pertama, kalau seandainya ada di antara daripada kita yang menyebut-nyebut tentang kerajaan zalim, yang menyebut-nyebut tentang orang fasik, yang menyebut-nyebut tentang manusia-manusia samsing, tentang manusia-manusia jahat, juga di antaranya untuk ta'rif, untuk memperkenalkan siapa sih, yang mana satu itu yang ya astagfirullahalazim, yang mana Bang Ahmad, yang mana satu itu Ahmad Nahrawi, yang kurus itulah, yang gendut, yang itu pun juga tidak termasuk daripada ghibah, karena orang tidak akan kenal dia. Atau kita sebut yang mana, minta maaf, yang jenggotan itulah, yang jenggot, yang misalnya lengkung tuh ghibah kan, dan itu tidak termasuk daripada ghibah. Juga diantaranya kalau seandainya memang perkara itu ada dengan orang berkenaan, bisa seperti sebutan al-a'raj al-batin, kata Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Salamah, yuk ikut, bahasa Betawinya, yuk ikut gue jalan-jalan ke pasar, tak saja yuk kita pergi gombak.
pergi pasar. Jadi kata si murid, Tuan Guru, ada pula apa di pasar? Ya ikutlah, ikut dulu, ikut. Jangan tanya macam-macam. Gombang macam-macam. Ada kerabu kaki ayam, ada ikan bakar, macam-macam itu. Kita boleh singgah di dalam sana. Ayo ikutlah. Setelah ikut, pusing sana pusing sini, sepanjang berapa waktu atau dalam berapa jam mundar-mandir di pasar, tanya barang tidak, beli barang pun juga tidak. Jadi akhirnya jadi pelik. Tak ada transaksi. Tak ada yang dibeli, tak ada yang dijual. Balik rumah, jumpa maklum, assalamualaikum. Jumpa padam, assalamualaikum. Jumpa PKP, assalamualaikum. Pakai mas, assalamualaikum. Tak pakai mas, assalamualaikum. Sepasaran orang disalami semuanya. Patuh, balik. Yang namanya murid, tak komen banyak dengan tuan guru. Tapi pada waktu diajak balik, yuk kita, setelah beberapa hari kemudian, yuk kita ke pasar. Pasar untuk apa tuan guru? Ya semalam tuh pun, tak ada beli apa. Tak ada yang dibeli, tak ada yang dijual, tak tanya, tak ada transaksi sama sekali. Buat apa dengan kita? Kita buang-buang masa. Hei Abah Bulpen, hei Bapak Buncit. Murid beliau itu punya perut gede besar. Bapak Buncit, awak tak paham kata reti kah? Justru aku pergi ke pasar itu hanya setakat untuk menyebarkan salam kepada orang pasar. Nabi kita bersabda, Absus salam atas selamu. Sebarkan salam, kamu akan selamat. Denung, para hadirin semuanya, semudah kan kita ditakutkan. Takut. Jadi banyak terapi, banyak cara agar kita selamat. Alhamdulillah Allah jaga. Tapi letakkan Allah jaga kita, jangan kita jaga kita. Mana boleh kita jaga kita pada waktu kita tidur. Tidur kah terserahlah. Kita jaga kita pada waktu kita tidur. Ini dua lubang hidup kita ini terbuka. Denyutan jantung kita siapa yang mengatur? Darah kita siapa yang mengatur? Kemudian dengan dua telinga yang terbuka. Kadang-kadang mulut pun terbuka juga. Terbuka mulut. Itu kalau seandainya satu cicak saja masuk, udah boleh tahan, masyaallah tabarakallah. Jangan kita jaga kita, Allah jaga kita. Siapa yang jaga kita? Alladzi la ta'khudhu sinatu wa la naum, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Kita zikir di tengah malam, kita zikir di waktu pagi, kita menangis, kita senyum, kita ketawa. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah, di mana saja kita berada, tetap Allah memperhatikan, menolong, membela dan memelihara dan juga mengamankan kita. Jadi target saya, target aku pulang balik ke pasar itu tidak lebih daripada setakat mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum. Makanya tadi salam 2 kali. Salam jangan diabaikan. Semudah ucapan salam lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada basuh tangan, lebih mahal daripada jaga jarak. Kalau seandainya kita nak mencabar, lebih yakin kita dengan assalamualaikum daripada semua jenis SOP yang kita amalkan sekarang ini. Limaza? Sebab SOP ikhtiar manusiawi memang itu juga dianjurkan, tapi tetap saja tidak standar dengan ikhtiar penjagaan daripada Allah Jalla Jalaluh yang mampu untuk mengamankan kita pada waktu kita berada di dalam rahim, yang mampu untuk mengamankan kita pada waktu kita dilahirkan, yang mampu untuk memberikan panduan dan bimbingan kepada kita untuk kita menyusul pada mak kita. Siapa yang mengajarkan? Kuliah di mana? Apa di training dulu? Nah, cara menghisap air susu itu macam ini caranya. Tak ada. Jalan laluan keluar setelah cukup 9 bulan 9 hari itu siapa yang bagi panduan bimbingan? Scan perut. Bukan begitu punya. Bagaimana bunyi scan dah? Begini, betul. Betul kan? Tuh, Muslimat. Scan, insyaallah mungkin pikirakan dalam pertengahan bulan Agustus. Yang dalam 18 hari bulan 1 bertepatan dengan masa berakhirnya PKP. Kan kita beri nama nanti kalau laki-laki corona. Kalau dapat anak perempuan kita beli COVID-19. Sudah ada orang bagi nama anak COVID-19. Corona sudah ada. Untuk kenangan indah bagi mereka. Jadi
Siapa yang bagian panduan kepada bayi tadi itu sehingga pada waktu kita neran, dia turun ke bawah. Kan mungkin saja dia naik ke atas. Tengok di atas rongga lebih besar misalnya. Nah, dia turun ke bawah. Tuh yang menjaga Al-Khaliqul Azam, sang pencipta Jalla Jalaluh. Jadi dengan kita SOP, peluk, itu memang suatu perkara yang mustahil kita laksanakan, tapi juga pada masa yang sama SOP Rabbani jangan kita abaikan. Pahami, hayati, dan juga yakinkan seyakin-yakinnya ifsa'us salam itu akan menjadi asbab salamah, bukan selamat di dunia, tapi akan membawa kita kepada dari salam ke dalam surga nanti pada hari pembalasan. Jadi boleh jadi ucapan assalamualaikum tastamu assalamualaikum, sejahtera, selamat, aman, bahagia kamu, terus dijawab waalaikumsalam, menjadi asbab orang tadi itu tidak lagi berdusta. Assalamualaikum menjadi asbab ternyata orang tadi itu tidak lagi curang dengan timbangan. Assalamualaikum ternyata menjadi asbab dengan orang tadi itu dapat mendisiplinkan waktu dan juga dengan tugas-tugas hariannya. Assalamualaikum, sejahtera kamu, selamat kamu, menjadi asbab mudah untuk menjelaskan utang piutangnya. Assalamualaikum boleh jadi menjadi asbab kemudian kita untuk kita mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim, setengah jam. Hadis yang kedua riwayat daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat yang dengan baginda Nabi saja segan dan malu dengan beliau, merupakan yang ketiga daripada urutan Khulafa ar-Rasyidin, merupakan salah seorang daripada menantu baginda Nabi, merupakan salah seorang daripada muhajirin dan yang 10 yang mendapatkan jaminan surga, merupakan salah satu daripada sahabat Nabi yang paling disegani oleh baginda Nabi. Kita duduk santai, biasalah dengan kita pada waktu kita duduk dengan kawan-kawan. Kita duduk di rumah, kadang-kadang kita menyandar, kadang-kadang kita hunjur kaki, kadang-kadang baju kita terselak dan terbuka. Pada waktu Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi kita tetap saja duduk santai. Sayyidina Umar datang pun juga tetap seperti itu. Tapi pada waktu Sayyidina Utsman datang mengucapkan salam, Nabi kita duduk tegak. Nabi kita betulkan, kemaskan, rapikan pakaian beliau, sehingga cara baginda menyambut Sayyidina Utsman tadi itu menimbulkan kecemburuan dengan Sayyidatuna Aisyah. Muslimat, Sayyidatuna Aisyah. Minta maaf nih, jangan sebut Aisyah. Aisyah, istri Nabi tercinta, Aisyah. Tuh lagunya si siapa? Nisa Sibya. Aisyah. Aisyah tuh kita saja kalau kita ada sebutan datin, kita marah kalau orang tak sebut kita datin. Kan itu macam tuh logiknya. Itu ustazah-ustazah yang ngajar di TV itu, baik yang pernah di Mesir, yang mungkin juga pernah terkumpul dengan saya pada masa di sana, dan juga mungkin pernah bertalaki, atau juga yang daripada mana-mana pun, ustazah saja sebut tentang diri pribadi dia, ustazah pun tak macam tu. Ustazah pun tersinggung, janganlah tengok suasana keadaan yang semacam itu, ustazah pun tak tersinggung. Tapi pada tersebut istri baginda, Hafsah, Khadijah, Aisyah, itu dah ada jaminan surga di sisi Allah. Minta maaf dengan bahasa kasarnya, awak siapa sih? Kalau kita disebut profesor, doktor, ustazah, kiai, maulana, tan sri, datuk apapun, tetap kita belum ada jaminan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sewajarnya lah dengan kita memberikan kata-kata hormat dan sopan, apalagi pada waktu dengan kita tampil TV 3K, TV 5K, atau juga di TV Hijrah K, di mana-mana saja. Jadi dengan kita kadang-kadang, saya pada waktu di Bandung, orang tanya, Syekh kamu macam mana? Jadi pada waktu itu saya ya relax saja. Dan ustadz di sana pun Masya Allah tabarakallah masih boleh mengawal suasana dan keadaan. Kalau dengan Masya Allah tabarakallah, tak ada sebut nama pribadi. Ayah paling tidak, atau ustazah, Masya Allah tabarakallah, pada waktu itu
dicerca, dicaci, diolo-olo, tapi tetap ustazah sabar pada saat ketika itu. Ustazah memang betul-betul letak emosi ustazah dalam freezer, sehingga tak layan sama sekali. Ustazah, pada tersebut salah satu daripada ahli surga, istri kesayangan baginda Nabi Sayyidatun Aisyah saja. Nisa Sibyan apa dia tak ngaji. Tapi kita yang ada latar belakang ilmu agama, bagaimana dengan kita menghormati, yang walaupun penghormatan kita dalam sebutan itu juga termasuk daripada ta'zim sya'air. Dari mana kita beranjak atau dari mana pembicaraan kita bermula? Daripada Nabi kita duduk, yang tadinya Nabi kita duduk santai, Nabi kita kemaskan, rapikan pakaian beliau. Pada waktu Sayyidina Utsman datang, Sayyidatun Aisyah jadi cemburu. Orang tuaku datang, begitu tetap duduk santai. Sayyidina Umar yang diseganin, yang ditakutin sama setan pun ternyata dengan begitu tetap duduk santai. Tapi pada waktu Sayyidina Utsman masuk, Nabi kita duduk kemas rapi, indah dan bagus. Nabi kita bersabda, ala astahi mimman tastahi minhul malaikatu. Apakah aku tidak merasa segan dan malu dengan seseorang yang telah disegani, insan yang disegani oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Sayyidina Muawiyah kepada Sayyidina Utsman, pada waktu beliau dikepung oleh sejumlah 1.800 tentara daripada Mesir, daripada Irak, dan juga daripada Syam. Daripada 3 kumpulan tentara tadi itu yang bakalan akan memberontak karena ada beberapa masalah yang dibicarakan. Panjang ceritanya, saya ambil penghujung daripada cerita. Jadi pada saat ketika itu dalam suasana beliau dikepung, para sahabat Nabi, Sayyidina Ali, Sayyidina Talha, Sayyidina Zubair, para sahabat semuanya mengamanahkan kepada putra-putra mereka untuk jaga khalifah, amankan khalifah. Datang surat, kalau sekarang mungkin barangkali ada telepon daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, Tuan Khalifah Amirul Mukminin, apakah perlukan bantuan daripada negeri Syam? Kalau dengan tuanku, kalau dengan Tuan Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan maksudnya perlukan bantuan, aku akan hantar pasukan. Ramainya di pasukan tadi itu jumlah bilangannya. Awal pasukan itu ada di Madinah, penghujungnya masih ada di negeri Syam. Aku akan hantar pasukan, bukan lagi ribu, jutaan ramainya pasukan untuk menyelamatkan khalifah daripada pemberontak yang berjumlah 1.200 orang tadi itu. Apa kata beliau pagi hari tadi atau malam hari tadi? Aku bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda tawarkan kepada saya, apakah nak berbuka dengan kami di dalam surga? Sayyidina Utsman puasa pada hari Jumat itu hari ini, puasa pada Jumat, puasa pada waktu beliau ditikam oleh pemberontak, dibunuh oleh pemberontak. Saat ketika Quran ada di hadapan, di mana dengan darah yang menetes kepada firman Allah yang berbunyi, fasayakfikahumullah. Allah akan cukupkan Anda daripada tipu daya manusia. Jadi kata beliau, saya mendapatkan jemputan daripada baginda, ingin berbuka puasa di dunia atau berbuka puasa dengan kami di dalam surga. Maka aku pun katakan, teringin nak buka puasa dengan baginda di dalam surga. Orang-orang yang seumpama mereka, kalau tak salawatan pun, kalau tidak berzikir, kalau tidak beramal, kalau tidak ada salat untuk kita berjumpa baginda, agar kita dimimpikan, agar kita dipertemukan. Kalau mereka tidak ada usaha seperti itu pun, kadang-kadang justru dengan baginda yang datang mengunjungi mereka. Banyak cerita-cerita yang seperti itu, di mana dengan kunjungan Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menemui mereka di tempat-tempat kediaman mereka, baik berjumpanya secara yaqadzah atau juga berjumpanya secara mimpi. Jadi santai aja ya, jangan terlalu tegang ya, boleh. Terlalu tegang nanti ngantuk kita. Jadi biar saya masuk sana sinilah, sana cerita-cerita. Jadi akhwat muslimat, pada masa Sayyid Muhammad Alwi Maliki datang berkunjung ke Batu Pahat. Sasaran ke Batu Pahat itu untuk ziarah ke tempat Habib Ali. Batu Pahat dikenallah dengan nama Habib Ali Batu Pahat. Jadi salah seorang daripada ulama besar kita, habaib kita yang ada di sana,
yang jadi tumpuan kunjungan para habaib yang datang daripada mana-mana saja. Sepanjang perjalanan menuju Batu Pahat, Syed Muhammad ini cuman hanya meluahkan keinginan, pengen berjumpa dan bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dah lama tak berjumpa. Nyimpang sikit. Pernah dengan beliau pada waktu sedang berada di luar negara. Jadi kata Mak salah seorang sahabat dekat Syed Muhammad, "Bang," Mak kata kepada anak, "Bang, coba mintalah dengan Syed Muhammad tuh, doakan aku agar nasihat, segar bukan sehat afiat." Jadi pada waktu itu kata si anak, "Ma, minta maaf, Syed Muhammad ada di rumah atau tak ada di tempat. Beliau lagi sedang berada di luar negara." Jadi Ma pun senyap. Karena macam itu dengan jawabannya, ya nabar lagu mana, orang tak ada di tempat. Pada waktu itu tidak ada lah kirim WhatsApp, grup WhatsApp, kirim Instagram, pas segala macam. Belum ada lagi. Belum ada. Sesuai dengan zamannya. Tak lama kemudian, karena Mak tadi itu mendengar jawaban seperti itu, Mak pun senyap. Syed Muhammad sedang berada di luar negeri. Di luar negara. Kalau bahasa kita sekarang, Syed Muhammad tak boleh balik karena ada PKP. Hah? Belum lagi tambah B nanti. Insyaallah minggu depan ada B dah. Udah lenguh udah kita setahun dah. Selesai lagi. Jangan-jangan coronanya sudah tak ada, cuman kita yang tanpa ketakutan sebenarnya. Sudah ada habis dah. Muslimah tak jam, kata perasaan, kata tadi kita istisyak dengan madmadah itu tiap hari tidak kurang daripada dalam 15 kali. Itu kalau seandainya corona ada di hidung kita, udah kebanjiran dia di dalam situ. Tsunami. Tarik nafas, keluarkan. 3 kali pada tiap kali kita berwudu. Tangan, kenapa harus dibasuh? Kita basuh tangan tiap hari tidak kurang daripada 105 kali. Syekh Nur merapu, sabar dulu. Jangan kata merapu, sabar dulu. Nanti kita hitungkan. Pada waktu kita mengambil air wudhu, kita basuh tangan kita 3 kali. 1. Lepas itu kita kumuk. Dapat orang kena kumuk. 3 kali. Tangan juga. Dan 6. Mulut, hidung, serentak. 6 kali. Lepas itu basuh muka. Kita basuh muka dengan apa? Dengan tangan lah. 9 kali. Oke. Lepas itu kita basuh tangan secara khusus kanan kiri. 12 kali. Lepas itu sapu kepala. Mana bilang sapu kepala, sapu-sapu begitu. Tak ada. Mesti basahkan tangan, sapukan ke kepala. Berarti udah 15 kali. Oke. Basuh kedua telinga, sapu. Celup, tangan lagi yang dicelup, tak ada celup siku, tangan. Itu pun masih takut lagi bersalaman. Yang takut salaman tuh kalau orang tuh tak sholat. Kalau sholat konfirm aman, bersih tangan orang Islam tuh bersih. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Klaster jemaat tabligh berapa? Udah senyap, dah tak ada lagi, tak ada klaster masjid, tak ada. Yang ada kelang, yang ada penjara, yang ada apa? Dah. Balik, belum habis lagi, baru 18 kali. Nah, 18 kali tambah lagi 3 kali terakhir waktu kita basuh kaki. Kita basuh kedua belah kaki, kita guna tangan, tak ada orang guna siku, tak ada guna belakang. Jadi kalau basuh tangan tiap kali berwudu tidak kurang daripada dalam 21 kali 505. Ya Allah, tangan kita tidak bersih. Tekak. Swab test tahu tak? Ini lubang hidung ini semakin besar nih, juluk terus. Terbang dari Jakarta, jolok dulu. Lepas sampai KLIA, jolok lagi. Nanti lepas kuarantin, jolok lagi. Oh Allah, mau jadi lebar macam mana lubang hidung kok? Jadi kita dah lengoh dah. Jadi tolonglah COVID-19, makasih banyak. Kami tetap berterima kasih atas jasa awak. Apa dia? Karena kamu tutup klub-klub hiburan, klub-klub maksiat. Kamu mampu untuk melakukan yang kami tidak boleh buat. Kami tidak boleh tutup pusat-pusat maksiat.
kami tidak boleh tutup pusat-pusat hiburan, tapi kamu mampu untuk menutup kelab-kelab malam, kelab-kelab maksiat, alhamdulillah. Tapi kamu degil COVID-19. Kenapa pula? Tadi disanjung, sekarang dicerca pula. Sebab kamu tutup masjid. Setan saja kata setan, COVID saya angkat tangan dengan Hawa. Angkat tangan macam mana? Aku ini degil-degilnya, aku rame orang masuk neraka, aku yang punya kerja. Yang berzina aku yang punya kerja. Pecah hubungan, atau juga retak hubungan keluarga, aku yang punya kerja. Yang nipu, yang zalim, yang diktator, aku yang punya kerja. Tapi aku, corona, tak pernah tutup masjid. Kamu ini degil sangat, corona. Sehingga sampai kamu mampu untuk tutup masjid. Maka sejak jadi pada hari ini, aku mengaku sebagai murid Anda tercinta. Innalillahi wa inna ilaihi. Santai aja lah, ya Rahman Rahimin. Begitu ceritanya. Jadi dengan Syed Muhammad tadi itu, pada waktu kata sang anak, Syed Muhammad ada di luar negara. Oke lah kalau macam itu. Beberapa hari kemudian, sang anak tadi itu balik rumah jumpa mak. Atau balik kampung jumpa mak. Pada masa berjumpa dengan mak, kata mak apa? Pada sang anak, katakanlah anak itu nama Nusi. Mak, makasih sungguh, awak memang orang baik, kamu memang bakti sama mak, makasih sungguh. Bukan setakat aku didoain oleh Syed Muhammad, justru Syed Muhammad datang ke rumah kita, beranjat si anak tadi itu, sebab anak tahu Syed Muhammad masih berada di luar negara. Cumana boleh datang dari situ, macam mana boleh berjumpa dengan mak? Itu yang namanya yang kita sebut dengan yaqazatan. Jadi yaqazatan dengan mimpi-mimpi kita kepada para nabi-nabi dan rasul, berjumpa secara yaqazah, secara jaga, sementara yaqazatan dengan para aulia. Kadang-kadang para aulia ada orang jumpa betul sih. Jumpa di mana pada masa tawaf, salaman, apa kabar? Siapa kabar? Saya tak kemana-mana, ada di mana? Ada di Gombak. Tapi macam mana ada di Padang Arafah? Dan itu banyak yang berlaku semacam itu. Ya kata sebagian daripada ulama, Allah hantar malaikat yang menyerupai rupa orang tadi itu, atau dengan perumpamaan macam seperti dengan bulan dan matahari, sang walaupun menyastakan satu saja, tapi dapat dilihat di mana-mana. Terus Syed Muhammad sampai ke tempat Habib Ali Batu Pahat, 5 menit sampai ke situ. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Secara imperatif, secara berdua-duaan lama sekali, lama sungguh, hampir tidak kurang daripada dalam 3 ke 4 jam masa pertemuan beliau berdua pada saat ketika itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Syekh Muhammad menangis pada masa keluar daripada bilik Habib Ali Batu Pahat. Hasalal maksud, alhamdulillah hasil, udah tercapai, udah terjangkau apa yang aku inginkan. Jadi saya dapat cerita tuh daripada Google, Cigu YouTube. Tapi dapat pengesahan cerita tadi itu daripada haul Baba Abdul Aziz Kelantan. Pernah dengar Bapak Abdul Aziz dikenal macam itu? Jadi ceritanya diterangkan sama tu guru tadi itu, rupa-rupanya terungkai lebih jelas lagi, yang pada saat ketika Syed Muhammad datang ke rumah Habib Ali Batu Pahat, itu ternyata dengan beliau sudah disambut oleh baginda Nabi di dalam rumah tersebut. Itu yang cerita sampai berjam-jam dan menangis beliau pada waktu keluar daripada majelis itu. Tuh tentang cerita orang-orang saleh. Sayyidina Utsman bin Affan. Makanya peradaban tinggi, hormat ta'zim kepada mereka itu boleh jadi menjadi asbab dengan kita akan dipertemukan. Ada salah seorang daripada ulama besar daripada Sudan. Jadi ma'ruf di kalangan para alim ulama yang dengan beliau senantiasa selalu saja mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pesan daripada teman beliau, kawan, misalnya Bang Aziz, kawan, tolong nanti kalau seandainya awak jumpa baginda Nabi, tolonglah sampaikan salam aku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau Nabi kita, kalau kita tidak bermimpi berjumpa baginda,
Justru baginda akan datang dalam mimpi kita tuh, datang ke tempat yang kita tumpati secara yaqadzatan. Hadis daripada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, nyimpang lagi, Sayyidina Utsman adalah merupakan sahabat yang paling Nabi kita segani. Yang walaupun hubungan beliau dengan Sayyidina Utsman adalah hubungan antara pak mertua dengan menantu, tapi tetap Nabi kita segan. Satu. Yang kedua, peradaban mulia yang seperti itu daripada baginda dan juga daripada para sahabat, yang dimana dengan didikan yang seperti itu sebenarnya dia berpunca daripada Nabi kita sendiri, yang sehingga menular dalam kehidupan para sahabat. Sayyiduna Rasulullah SAW dikatakan asyaddu hayaan minal mar'atil adrafi khidriha, lebih penyegan dan lebih pemalu daripada seorang perempuan darah yang berselindung di sebalik tabir tirai rangsir tempat kediamannya, lebih pemalu. Masya Allah tabarakallah. Sehingga lahir generasi-generasi yang seperti itu di kalangan para sahabat, tidak hanya sekedar dengan kumpulan yang pertama daripada mereka al-asyar al-mubasysyirina bil jannah, tapi juga sampai kepada kumpulan-kumpulan yang lain seperti Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdullah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-humma demam. Satu daripada 10 ini uraian tentang dampak negatif daripada vaksin. Taklah lengkap nanti dengar sendirilah. Satu daripada 10 yang mungkin nanti kelihatan sini merah, atau terasa kebas, atau terasa sakit, atau juga terasa gatai-gatai. Jadi sebenarnya kalau tidak divaksin pun gatai itu gatai, gigit nyamuk gatai, serangga gatai, sama aja, tak ada beza. Itu satu daripada 10. Kemudian satu daripada 100 yang kesannya mungkin buat kepala agak pening, sakit kepala, mungkin badan menggigil kepanasan. Dan satu daripada 1000 itu ada yang nanti celondeh bibirnya macam itu, atau juga dengan matanya macam itu. Itu satu daripada 1000. 10.000 jadi 10. 100.000 jadi 100. 1 juta jadi 1000. 30 juta jadi ada 30.000. Kesan daripada vaksin tadi itu. Anti vaksin kah? Tak. Tak suruh? Tak. Nggak cadangan? Tak. Berani tak? Tak berani. Akhir-akhir jalan, kita akhir-akhir jalan. Saya pikir, ini yang live jangan terlalu ambil kira sangat, tapi ada nyumpah-nyumpah, ini kita nak santai aja sedikit. Kalau orang-orang yang di depan yang jadi sasaran pertama, kalau sudah bermasalah yang pertama ini berarti negara kita sudah kita tidak ada pemimpin. Misal saja, kalau bernasib buruk macam seperti 6 orang warga Amerika yang mati ke 6-6-nya. Ada kan berita dalam TV3 atau perlu didengarkan? Dengar? Tak dengar? Kalau tak dengar nanti Bang Ajri cari, dengarkan. Ada? TV3 coba keluarkan. 6 orang meninggal dunia setelah dipaksa, 2 orang secara spontan, secara langsung, dan 4 orangnya menyusul kemudian. Nah, jadi kalau yang dikedepankan, atau yang depan-depan nih, adalah kalangan pemimpin-pemimpin dulu, cigo-cigo, ustad-ustad, guru-guru, kemudian polis dan juga dengan tentara. Kalau seandainya dampak negatifnya boleh membawa kepada kematian, berarti kita tidak punya presiden. Berarti kita tidak punya timbalan, berarti kita tidak punya Perdana Menteri, berarti kita tidak ada kabinet, berarti kita tidak ada anggota parlemen, berarti kita tidak ada tentara dan polis. Negara kita akan jadi seperti apa? Kan yang belakangan sekali, yang umur 18 tahun. Anak-anak remaja belakangan. Jadi nak mau diapakan pun mereka pada saat ketika itu dengan begitu mudahnya. Kenapa? Karena sudah tidak ada tentara dan juga tidak ada polis. Ini menganalisa bodoh lah. Jadi itu cuman bermain di kepala seperti itu. Kalau seandainya terjadi dampak negatif yang tidak kita inginkan, maka macam mana dengan jawabannya? Homa demam 1 malam, Nabi kita bersabda, itu habuan seorang mukmin daripada api neraka pada hari kiamat nanti.
Maksudnya sebagai pampasan, sebagai penebus, sebagai penyelamat. Jadi jangan mengeluh. Panas. Allah tuh tak tahu kan nih mandi demam nih, mandi panas nih. Senyum semuanya. Sejak dari tadi ada 2 malam demam kepanasan menggigil nih. Nah, jangan. Untuk supaya terkendali agar kita dapat mengontrol dan juga mengamal diri. Ingat hadis Nabi kita sabdakan, Nabi kita bersabda, humma lailatin, demam 1 malam itu akan menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu riwayat daripada Ibnu Abi Dunya. Al-humma, habuan seorang mukmin daripada api neraka. Maksudnya nanti di akhirat dia tidak ada akan siksaan, tidak disiksa dengan api neraka. Habuannya udah dibalas di dunia. Humma hadzu kulli mu'minin. Humma, demam atau sakit panas itu adalah habuan tiap orang beriman daripada api neraka. Dan humma lailatin yukaffiru khataya sanatin mujarramah, akan menghapuskan dosa kesalahan 1 tahun yang penuh dengan bermacam-macam dosa kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga, kita berhenti pada hadis yang ketiga. Berhenti pukul berapa? Kan udah dekat-dekat dah. Oke. 3 hadis cukuplah. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang tidak pernah mengenal bahasa letih, yang tidak pernah mengenal bahasa lapar, yang tidak pernah mengenal bahasa lelah, lenguh, jenuh, tak ada itu dalam kehidupan beliau. Makan tak makan, ada tak ada, dalam kondisi dalam keadaan seperti apapun, tidak pernah jauh, tidak pernah takhaluf daripada majlis, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita sederhana tak apa, tabarrukan yang walaupun semuanya sudah pernah dengar. Ya Abahir. Jadi Nabi kita kata, ya Abahir, coba panggil teman-teman awak yang ada di belakang masjid itu, yang disebut dengan ahli sofah. Bantai, terpampar, terpampang di tepi jalan, diinjak-injak, diomongin macam-macam oleh sebagian sahabat. Kenapa sampai baring di situ? Jadi kata Abu Hurairah, nak buat lagu mana? Bukan saya yang nak terbaring di situ, aku terbaring. Keadaan lapak, bahasa kita lapak, gila. Kalau kita kenyang gila. Lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, maka Sayyidina Abu Hurairah perasan, paksakan tuh bangun. Ya Abu Bakar, hei Sayyid penghuluku Sayyidina Abu Bakar, perasaan tak, ingat tak ayat yang Allah turunkan kepada baginda pada malam kemarin. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, begini dengan ayatnya. Kata Sayyidina Abu Hurairah, aku pun tahu, setakat nak tanya aja supaya kau jam keadaanku seperti apa. Tak lama kemudian datang Sayyidina Umar pun juga dengan keadaan yang sama, dibacakan ayatnya. Saya pun juga tahu tentang ayat itu. Tujuan saya bertanya kepada kamu supaya kamu perasaan keadaanku ini seperti apa. Pada waktu Nabi kita lewat, Masya Allah tabarakallah, paksakan kembali untuk bangun. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, ayatun fi kitabillah, 1 ayat di dalam Al-Quran. Nabi kita kata, nanti urusan ayat, yuk ikut ke rumah dulu. Ikut ke rumah dulu, mengalir darah saudara seketika, sebab diajak makan kaki ayam kerabu. Belah situ, belah sana. Jangan-jangan orang sini tak pernah makan, kami yang hak jauh yang tahu. Ada ayam kerabu, ada kekai. Itu pukul 3, pukul 2 pagi pun masih ramai lagi orang makan di situ. Ini geng-geng. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Sampai ke rumah, ternyata di rumah baginda tidak lebih daripada setakat 1 mangkok air susu saja. Cukup apa 1 mangkok dengan perut yang lapar, yang tidak makan sejak pada beberapa hari yang lalu. Tapi ternyata nasib Sayyidina Abu Hurairah tidak seperti yang beliau inginkan. Syukurlah kalau ternyata semangkuk air susu tadi itu untuk beliau bersendirian, untuk beliau sendirian. Tapi ternyata Nabi kita kata, ya Abahir, labbaika ya Rasulullah, panggil jemput teman-teman kamu yang berada di sofa. Dipanggil kawan-kawan, assalamualaikum, ada jemputan makan ke rumah baginda Nabi. Semuanya bangun, bangkit. Ini jamuan makan, Masya Allah tabarakallah. Siapa yang takhaluf, siapa yang tidak ikut. Dikata Sayyidina Abu Hurairah, semuanya laparnya macam seperti lapar aku, dan semuanya sebab berkerumun.
di rumah baginda Nabi, sebelum sampai kepikiran di kepala Sayyidina Abu Hurairah, jangan-jangan nanti setelah sampai ke sana aku pula yang suruh menyajikan. Aku yang suruh jemput, jangan-jangan aku juga yang disuruh untuk menghidangkan minuman untuk mereka. Rupa-rupanya betul. Abu Her, hidang, saji untuk mereka dulu. Sakit hati. Satu mangkok untuk 70 orang. Kita boleh coba, tapi 75 cukup. Di sini ada ayam kampung, beli ayam kampung 1 keti aja. 1 keti untuk 5 orang, cukup mana 1 keti untuk 5 orang. Kita seorang pun kita nak tambah lagi. Ini ada sini sop racun atau sop apa namanya sini, ada sop. Ada sop. Sop meletup. Boleh. Alhamdulillah, aman lah. Aman, Selangor sudah aman, alhamdulillah. Dulu pergi ke Johor, airnya keruh. Pergi ke Perak, airnya kuning. Pergi ke Melaka, airnya keruh. Pergi ke Johor, airnya hitam. Pergi ke Perak, airnya kuning. Pergi Selangor, tak ada air. Sekarang dah ada air, alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Segelas je. Okelah, aman. Mungkin saya nak bayangkan macam mana perasaan kawan-kawan yang beliau bagi itu. Allah minum. Diambil, diminum, bismillah, duduk, diminum. Ya Allah. Ini kalau diminum habis. Aku kebagian apa? Yang terpampang jatuh terlantar pinggir jalan tadi itu aku. Sekarang 1 mangkok untuk 70 orang, aku yang ke-71. Minum kok habis. Puas. Kedua, ketiga. Kita tak cukup 70, 24, 6, 8. Lebih ramai daripada kita lagi. Kita dalam 40-an aja. Tak yakin, hitung sendirilah. Oke. Sampai habis yang 70 orang tadi itu. Jadi Nabi kita bersabda, "Mamada baqiya" atau "Mamalladi mandaladi yabqa." Siapa lagi yang tersisa? Siapa lagi yang belum minum? "Lam yabqa illa ana wa anta ya Rasulullah." Tidak tersisa. Yang belum minum itu hanya setakat aku dengan baginda. Nabi kita kata, "Ishrab ya Abahir." Silakan minum kamu. Minum. Ini waktu minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh, puas. Tapi kita kata zid, tambah lagi. Tambah lagi. Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, "Maaf ya Rasulullah, dah penuh dah. Semuanya kalau dengan bahasa apa namanya? Bahasa pipe yang ada di tubuh itu, semua saluran darah yang ada pada anggota tubuhku itu sudah penuh dengan air susu. Lam ajid lahu maslaka, sudah tak ada jalur di dalam tubuhku." Baru Nabi kita ambil semangkuk air susu tadi itu, Nabi kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, "Sayyidul qaumi khadimuhum." Penghulu kaum itu pelayan kepada mereka semuanya. Yang last sekali, yang akhir sekali minum adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam suasana COVID-19, dalam suasana PKP ini, agak-agaknya kalau bekalan tidak cukup, siapa yang awal dapat bekalan? Menteri-menteri dulu lah. Ya kan? Kita ini mampu atau tak kisah lah, belakangan rakyat biasa. Begitu tuh realitinya seperti itu. Baginda tidak begitu. Nabi kita yang ke-71 atau yang ke-72 muslimah, baru Nabi kita ambil giliran selepas semuanya tadi itu puas dan kenyang, baru Nabi kita minum selepas mereka. Nabi kita bersabda, hadis riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jalan tak apa supaya jangan ngantuk. Jalan macam itu. Ternyata di tengah jalan pada tuh baginda Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nampak baginda Nabi daripada jauh
Dan Nabi kita pun dah jam. Sayyidina Abu Hurairah ada di hadapan. Sayyidina Abu Hurairah langsung mengelak. Mengelak, paham kan? Meliung. Mengelak. Jadi pada waktu itu lama, dalam bertengah jam lebih, baru datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina anta ya Abu Hurairah? Kamu pergi kemana saja? Kamu pergi mana? Untukkah bahasanya? Kamu kemana? Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, tadi itu pada masa baginda jam aku dari jauh, aku dalam keadaan junub. Aku dalam keadaan junub, aku tak tegama, rasa tidak sopan. Kalau aku datang berjumpa baginda Nabi, pada aku dalam keadaan berhadas besar. Makanya pada waktu nak berselisihan, aku balik rumah mandi, telah terangkat hadas besarku, baru aku datang berjumpa menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada didikan yang mengemaskan, duduk di hadapan Sayyidina Utsman, lahir jenis yang seperti itu, tak tegama dan ulurkan tangan bersalaman dengan baginda Nabi di waktu beliau dalam keadaan junub. Pada apa masalahnya? Junub tak junub, telapak tangan tetap macam tu, tak ada. Kalau pada waktu kita junub tulisan junub, aduh, mana ada? Bersih ya, tak ada perbezaan. Tapi itulah yang namanya ta'zim kepada syair. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita bersabda, khurujul ayat, sesungguhnya akan berlakunya petanda-petanda hari kiamat ala athari ba'din, saling susul menyusul, yatadaba'na kama tatataba al-kharazu bin nizam. Jadi seperti dengan satu untayan, seumpama tasbih, manik dan yang sejenisnya. Jadi kalau pada itu terputus, di tali tasbih terputus, maka dengan untayan daripada tidak akan berjatuhan, akan berkurang jatuh satu sampai habis. Macam itu juga ibarat perumpamaan yang Nabi kita sebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Jadi tanda-tanda hari kiamat satu persatu. Kalau dengan al-alamatus sughra yang kecil, atau tanda-tanda kecil itu memang sudah berlaku. Yang diantaranya masjid dibangun lil mubahat, untuk kita bangga-banggakan. Yang diantaranya bising-bising, teriak-teriak yang kadang dari masjid dijadikan sarana untuk kita berkempen. Yang diantaranya tatawul fil bunyan, bangunan-bangunan yang mencegah langit. Yang juga diantaranya kecemburuan daripada saudara, kalau pada itu melihat dengan saudaranya lebih berhasil daripadanya banyak. Tapi petanda-petanda yang besar itu masih belum berlaku, seperti dengan Al-Masih Dajjal, Ad-Dajjal, Nabiullah Isa, api, Ya'juj dan Ma'juj itu tidak berlaku, atau tidak ada sesuatu yang berlaku. Kalau saat ketika bermula dengan yang pertama, terus akan beruntun menyusul dengan yang berikutnya sampai akan berlakunya hari kiamat. Yang terakhir, sebelum berlakunya hari kiamat, Allah akan hantarkan angin sepoi-sepoi lembut. Tidak akan dihirup angin udara tadi itu oleh orang yang beriman kepada Allah, melainkan dia akan meninggal dunia secara seketika. Renung sejenak, saya menyimpang daripada tajuk. Pernah pada waktu kita di pondok, nah elah pondok, nanti kami bagi miti dan jemput naik, santai aja, mandi air sungai situ. Memang tak ada apa-apa, polis paham jadi orang Gombak. Assalamualaikum. Tadi kami biasa kami 3 orang dalam kereta, saya bawa anak-anak penuh. Pada waktu balik daripada Perak, polis tak nak tahu langsung, dia ada lewat dari situ. Alhamdulillah, makasih banyak. Mereka bagi laluan, jadi jangan terlalu trauma dengan keadaan. Insya Allah mereka juga memahami tentang keadaan kita. Jadi pada waktu itu saya katakan kita sekarang baru dengan cabaran COVID-19 yang tidak dapat kita pastikan, bukan dalam bentuk yang dimakan, bukan juga dalam bentuk yang diminum, bukan juga dalam bentuk yang dimakan. Bagaimana kalau seandainya coba dan musibah yang Allah timpakan itu berupa dalam bentuk makanan atau udara dan air? Kita tidak boleh bertahan hidup tanpa makanan. Dalam ayat dinyatakan, apa ra'aitum ma tumnun a antum takhluquna am na'nul khaliqun afara'aitum ma tahrusun, apakah kalian tahu, apakah kalian sedar pada itu kalian bercocok tanam, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan.
seandainya tanah kita ini sudah tidak mampu dan sudah tidak boleh kita gunakan untuk kita bercocok tanam, apapun yang kita tanam mati, kira-kira apa yang bakalan akan dimakan sama kita? Tuh yang pertama dengan makanan, kedua dengan udara. Allah, alhamdulillah aman. Kalau seandainya seperti keadaan di akhir zaman nanti, kalau terhirup sedikit pun daripada udara lembut tadi itu, kita akan meninggal dunia secara seketika. Kalau Allah buat udara beracun seperti itu, gimana kita nak bernapas? Syukur, udara kita masih bersih, air kita masih bersih, makanan kita masih bersih, tanam, tumbuh, tinggal kesyukurannya saja daripada kita. Hadis yang keempat insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Silakan yang ada sebarang soalan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bang, Muslimat boleh tanya, santai aja, baca aja, asalkan jangan tentang COVID-19 lah. Itu serahkan sama Tan Sri Ismail Sabri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. InsyaAllah. Soalannya begini, Guru. Kami rendah hati ingin memohon untuk dapatkan satu amalan atau doa yang kami boleh amalkan sebagai pembersih hati dan jiwa, supaya akhirnya akan cepat rasa bersalah jika tidak melakukan kesalahan walaupun sebesar. Jadi satu amalan yang boleh menjadi perisai diri. Pertama untuk ketentraman, kebeningan dan kesucian hati. Kemudian yang kedua agar dengan kita terperisai daripada kesalahan, membuat kita jadi insaf pada waktu kita berbuat salah, dan juga akan menghalang kita daripada kesalahan pada waktu kita merancang, juga pada waktu kita mencadangkannya. Kira-kira amalan yang seperti apa? Sebenarnya tidak ada satupun daripada amalan yang kita amalkan, melainkan di antara daripada faedahnya atau di antara daripada khasiatnya itu akan jadi penangkal diri kita daripada segala perkara negatif, dan juga akan mengundang kebaikan-kebaikan demi kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Jadi jangan sampai dengan kita malas beramal dengan amalan-amalan yang sudah kita pelajari. Tasbih, tahmid, takbir susah mana? 33 saja. Tapi pastikan dengan hitungannya subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Hitung secara tepat. Jangan subhanallah, 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 subhanallah. Itu baru dapat 10, hitungannya sudah 101. Mana boleh macam tu? Takkan ada khasiatnya, takkan ada kesannya. Jadi dengan hitungan yang cukup, angka itu tidak sia-sia. Nabi kita kata salasan wasalasin, jangan sampai kurang daripada 33. Nabi kita bersabda, khitamal mi'ati, dan yang ke-100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Cukupkan dengan jumlah bilangannya 33, 33, 33 dengan penutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pun juga jangan lupa untuk baca kursi selepas kita melaksanakan salat 5 waktu. Bayangkan, tadi kira-kira apa yang kita matlamatkan? Apa yang kita harapkan daripada amalan tadi itu? Agar dengan kita terelak daripada dosa, daripada penyakit, daripada gangguan, daripada problem, daripada cabaran, dan juga daripada ancaman. Dia tidak hanya setakat menyelamatkan kita daripada ancaman duniawi, tapi sampai mampu jadi penyelamat kita daripada adab api neraka. Ayat kursi dibaca selepas salat 5 waktu. Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hum min dukhulil jannati ilal maut. Barang siapa membaca kursi selepas sumbang 5 waktu, tidak ada pencegah penghalang dia masuk surga selain daripada kematian. Allahumma ajirna minan nar. 7 kali. Jangan dibuat 3. Nanti anak-anak pun juga buat 3. Makasih semuanya, terima kasih. Makasih, terima kasih karena memberikan pencerahan, panduan, bimbingan kepada anak-anak kita semuanya, dan tidak terkecuali juga dengan anak-anak saya sendiri di sini. Lu Nisma sekarang udah pergi ke insan apa namanya itu, Khairunas, insan apa nama nama satu di dekat Pucung sana.
Sekolah Bina Insan pindah ke situ. Tapi sekarang sudah sekolah di rumah, maksudnya tak kemana-mana, online. Mohsin mungkin barangkali masuk pada satu hari bulan nanti. Mohsin di sini, Atta di sini, Atta lagi ikut tahfiz sekarang ini. Makasih semuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak surga, jadi ahli surga, menjadi orang-orang yang akan menonton kita masuk ke dalam surga. Jadi kata mereka, tidak ya Allah, kami tidak berkenan masuk kecuali kalau mak dan ayah kami bersama kami terlebih dahulu. Jadi dengan baca Allahumma ajirna minan nar dibaca sebanyak 7 kali. Kalau kita ajarkan kepada mereka 3, mereka amalkan 3. Tuh imam yang tidak diajarkan 3 pun mereka buat 3. Padahal kita kata 7. Kenapa dipangkas? Macam seperti bantuan pemerintah. Bantuan kerajaan itu kena pangkas. Kena pangkas, kena sunat. Keluar belasan juta. Turun. Pangkas, potong. Sampai 3 juta atau sampai 1 juta aja ke sekolah. Mana yang 10-nya? Itu yang 10-nya sudah jadi harta rampasan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu tuh lebih kurangnya. Jadi jumlah angka tadi itu jangan sampai kita abaikan. Dia mempunyai rahasia tersendiri. Jadi semua amalan. Kalau nak amalan secara khusus, 3 amalan yang paling mudah, bukan dengan salat masyisya panjang. Allahumma shalli ala man minhu syaqatil asrar wa falaqatil anwar wa firtaqatil haqaiq wa tanazzalat ulum wa adama fa'jazal khalaiq panjang. Hizib Imam Nawawi panjang, hizib Imam Abil Hasan Syadzili pun juga panjang. Lebih panjang lagi dengan hizib Daurul A'la. Tapi insya Allah yang susah melahirkan, bahkan yang songsang pun jadi mudah. Tapi semuanya yakin. Kita tak yakin itu yang jadi masalah. Kalau yakin saja, tak bawa lesen pun boleh mandu. Yakin. Ada orang pada tuh ada roblok. Polis tanya, mana lesen? Dia bagi Hizbul Bahar, buku hizib. Lalu alhamdulillah. Kadang-kadang tak tanya langsung, kamu yang macam itu aja. Kalau tak percaya boleh coba. Tapi yakin, kalau tak yakin itu cerita lain lah. Begitu. Jadi amalan yang paling mudah, banyak-banyak salawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tahlil. Apa yang kita nakkan tadi itu? Surga. Sekali saja mengucapkan la ilaha illallah, Nabi kita bersabda dakhalal jannah. Macam mana kalau mulut kita dikumat kamit dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yang paling penting, kalimat itu kita ucapkan pada detik-detik yang terakhir. Jadi yang namanya maksum itu tidak ada sesiapapun pasti akan terbabi dalam kesilapan dan kesalahan. Tapi yang penting agar bagaimana kita sedar, kita boleh insaf, dan juga kita berharap agar dengan kita senantiasa terenak daripada segala cabaran yang mencabar diri kita daripada dosa dan kemaksiatan yang lain. Bang Azri, Facebook, silakan. Ada, tidak ada, kita tutup. Ya. Kan tes sholat Jumat ada 5 orang saja dibenarkan. 5 orang aja. Jadi yang 5 orang ni kalau lepas sembahyang Jumat dia perlu tak untuk ganti sholat zuhur? Jadi macam mana kira-kira kalau pada tu dengan kita hanya dibenarkan untuk melaksanakan sholat Jumatan tentunya setakat 5 orang saja. Dulu Masjid Khairiyah tu boleh menampung sampai 2000-an. Jadi kalau hanya setakat 50 orang saja, mana yang 1950-nya? Itu bagaimana? Siapa yang tanggungkan kesalahan mereka? Tanggung masing-masing lah. Kata kerajaan, aku tanah tanggungkan dosa kesalahan kalian, dosa kesalahan kami pun banyak. Tanggung masing-masing lah. Yang tak salah itu kamu kan? Ya kamu. Aku saya suruh jaga salat ya. Kamu tanggung lah. Tak boleh kan salat jamaah, salat Jumat ikut mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man yang menurut beliau boleh dengan 2 ke 3 orang saja. Jadi kita di rumah ada 3 adik-beradik. Khair. Tak ada, kita kumpul sini pun kita boleh buat salat Jumat. Tak payahlah minta izin, minta restu apa segala macam. Kalau minta izin memang orang tak bagi lah. Apa nilai? Ini kita di rumah nih. Di rumah. Adik-beradik. Menantu 2. Tak mertua. Kemudian 1 tuh. Katakan saja pemandu kita 4 orang. Cukup, selesai. 1 jadi khatib. Yang kedua jadi tu Bilal. 3 tok siap, tak perlu tok siap sebab itu bukan masjid. Yang
jawabannya apa aja lah. Nah, selesai. Tapi apakah perlu salat yang semacam itu? Kita ulang kembali begini. Ulama Malikiyah saja yang mensyaratkan salat Jumat harus dilaksanakan di dalam masjid. Jumhur ulama mengatakan tidak perlu di masjid, di mana-mana pun salat Jumat boleh kita laksanakan asalkan di tengah bandar atau di perwakilan kampung. Jadi seperti di lautan tidak boleh, gurun syarat tidak boleh, tempat terpencil jauh, hutan belukar juga tidak boleh, asalkan di kawasan bandar, di kawasan permukiman. Ini jumhur. Kemudian yang kedua tentang bilangan, ulama Hanabilah mengatakan 50 orang laki-laki yang sempurna mustautin. Ulama Syafi'i mengatakan 40, Imam Malik mengatakan cukup 12 orang saja. Daripada mana 12? 12 itu daripada kejadian yang berlaku, semuanya asik. Mendengar khutbah yang Nabi kita sampaikan, Nabi kita khutbah dengan semangatnya. Tapi begitu kedengaran bunyi lebih kurang itu bunyi kuda begitu ya. Seperti itu. Begitu mereka perasan kafilah dagang datang daripada Syam, semuanya buyar, bubar, bersurai daripada masjid. Yang tersisa daripada jamaah masjid tadi itu zakat 12 orang sahaja. Yang selebihnya semuanya disibukkan dengan urusan perniagaan mereka. Sehingga sampai kejadian itu dinyatakan di dalam Al-Quran. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha. Pada waktu mereka tengok tijaratan atau lahwan hiburan, mereka bubar meninggalkan baginda. Watarakuka qaima, dan mereka tinggalkan baginda bersendirian tegak menyampaikan khutbah. Qaima dalam keadaan khutbah. Karena itu pada waktu Syekhuna Syekh Hasan Masyad di Mekah, tanya salah seorang pelajar datang daripada Indonesia, Mas Mok, nama awak siapa? Jadi kata dia Kuka. Jadi kata saya, Kuka? Katanya Maulana Syekh, dapil Quran. Ini nama ada dalam Quran, Kuka. Kata Hasan Masyad, saya hafal Quran, tak ada Kuka dalam Quran. Kuka yang mana? Katanya watarakuka kuka itu watarakuka ima kuka yang itulah. Astagfirullahalazim. Kalau macam tuh seandainya ada orang bagi nama anak Sakar pun oke juga. Masa nak kekumpi Sakar itu nama neraka, tak ada nama lain kan? Astagfirullahalazim. Nah, itu 12 orang yang tersisa. Jadi kata ulama Malik itu yang membuktikan boleh-boleh saja salat Jumat dilaksanakan dengan jumlah bilangan kaum laki-laki 12 orang mustautin. Kata Imam Abu Hanifah Nu'man, tak berbeda dengan salat 5 waktu, sah jamaah dengan imam dan makmum, maka salat Jumat pun juga sah seperti itu, tapi tetap di permukiman. Jadi dengan kita salat di rumah, ayah dengan menantu, ayah dengan kita 2 beradik. Kalau seandainya tadi yang pandai, borong semuanya. Kita tuh Bilal, kita tuh Syiah, kita tuh imam, kita tuh khatib. Kita juga makmum pada masa yang sama. Cuma boleh jadi makmum kalau yang tabatulkan kita perintahkan untuk menjadi imam kita. Maka salat yang seperti itu, yang berdua, 1. Yang berlima apalagi, tak ada beda. Yang 12, mazhab Malikiyah. Yang 40 dalam mazhab kita. 1, yang berdua tadi itu belum tentu mustautin. Yang berdua tadi itu mungkin saja mukimin. Seperti kita di pondok semuanya mukimin, bukan mustautin. Tempat kita melaksanakan belum tentu masjid. Kemudian tempat kita melaksanakan belum tentu kita berada di tengah-tengah bandar, juga kota ataupun juga kampung. Banyak hal. Maka dalam kondisi seperti itu, seeloknya dalam mazhab kita sewajibnya selepas kita melaksanakan salat Jumat yang tidak sempurna, elok sebagai pendapat mengatakan wajib dengan kita mengulangnya dengan melaksanakan salat zuhur. Jadi selepas salat Jumat dengan jumlah bilangan yang 5 orang tadi itu, Imam Syafi'i saya tak bertanggung jawab, menurut aku 40 ini 5 orang aja. Berarti Imam Syafi'i tidak bertanggung jawab karena jumlah bilangannya tidak cukup. Ulang dengan salat zuhur. Kenapa dengan Jumatan? Memang tuntutan hari itu. Kenapa dengan salat zuhur? Untuk lebih meyakinkan. Mana ada macam tuh? Ini untuk lebih meyakinkan juga nih. Kalau tidak sepanjang jalan tak pakai bon. Depan polis. Apa? Untuk lebih yakinnya. Padahal belum tentu kena zaman. Kecuali 11 hari bulan yang akan datang. Macam itu.
Jadi jangan sampai urusan duniawi kita saja kita lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga, lebih berwaspada. Sementara untuk yang akan menjadi teman kita pergi nanti menuju Allah, itu kita laksanakan secara sembarangan. Cukup, alhamdulillah. Jemput makan ke rumah masing-masing. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma. Tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' fina wa la minna wa la hawalaina syaqiyya wa la mahruma wa la babika matruda bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.